senja. Untuk kalian yang udah klik tombol subscribe, aku ucapin terima kasih banget. Dan untuk kalian yang belum subscribe, yuk langsung aja klik tombol subscribe dan like video ini. Karena di channel ini kamu bakal dapetin info-info seputar ibu dan anak, parenting, serta semua hal yang berkaitan dengan perempuan. So, langsung aja klik tombol subscribe sekarang juga. Ya, seperti judulnya, yakni susu formula biasa dan susu formula organik. Apa sih bedanya? Kenapa sih ada dua susu formula tapi klaimnya ini gizinya berbeda? Manfaatnya lebih banyak yang mana ya? Yuk simak video ini sampai akhir, jangan ada yang di skip. Yuk langsung kita masuk ke tema hari ini. Ya moms, di sini untuk yang susu formula biasa aku punya Pediasure Triple Sur, dimana susu ini tuh sudah membuat aku jatuh cinta jauh sebelum aku punya anak. Kan kayak nge-brainwash aku gitu loh untuk packagingnya, dimana ini ada anak kecil, dari kecil sampai ke besar. Kayak seakan-akan aku tuh punya gambaran, oh kalau minum ini anakku tuh bisa tumbuh tinggi lebih cepet gitu. Padahal kan untuk kadar kalsium susu aku pikir sama aja ya, minum susu pasti bikin anak tulangnya lebih cepet tumbuh gitu kan ya, selain karena faktor genetik tentunya. Nah, tapi memang aku pengen banget nyobain anak aku di susu Pediasure ini. Nah, terus aku cobain ini moms, dan ternyata rasa susunya itu terlalu manis di anakku. Jadi Senja itu kurang bisa menerima makanan atau minuman yang terlalu manis, mam. Kalau aku kasih sesuatu yang manis-manis gitu, biasanya porsi makannya jadi berkurang. Jadi tiba-tiba nggak nafsu makan, maunya tuh apa ya, minum susu terus. Dan kata temanku juga ini tuh bikin kenyang lebih lama gitu loh. Jadinya dia taunya minum susu aja, jadinya lupa sama makannya. Sedangkan dokter spesialis anak aku kemarin waktu aku ajak diskusi soal susu formula, dia nggak terlalu menyarankan ke susu. Kalau makannya baik-baik saja, makan aja, susu itu hanya pendamping gitu. Jadi jangan difokuskan ke sufornya, tapi lebih kefokuskan ke makanannya sehari-hari gitu. Lagian udah mau 2 tahun gitu loh, kenapa fokus ke susu? Susu itu kan fokus banget kalau anaknya masih 1 tahun kan bener-bener ke susu gitu. Jadi makanya aku nggak terlalu bingung soal susu for anakku gitu. Tapi memang cukup sekali aja aku cobain susu ini di anak aku pribadi, ini terlalu manis. Di sini tuh ada sari pati jagungnya, dimana rasanya itu mirip sama Energen, mam. Menurut aku ya, rasanya mirip sama Energen. Anaknya suka sih, suka-suka aja, tapi ya itu nafsu makannya jadi berkurang, kenyangnya lama. Menurut aku kalau minum ini kenyangnya anak lama. Jadi yang tadinya hari itu dia sudah makan protein hewani, sayur, buah dan lain-lainnya, karbohidrat, dia jadi kenyangnya lama seharian gitu karena susu ini. Ini menurut pribadi aku ya moms. Kalau kalian punya pengalaman lain soal Pediasure ini, tulis di kolom komentar ya moms, kita sharing bareng-bareng. Barangkali di satu anak seperti ini, di anak yang lain belum tentu sama, kan begitu. Kita memang mau nggak mau memang harus mengenali anak kita masing-masing gitu. Terus untuk yang Pure Grow, di sini untuk yang organik aku pakai yang Pure Grow ini. Kenapa sih ini organik? Jadi klaimnya organik tuh karena peternakan sapinya itu beda gitu loh, mam. Jadi sapinya ini dibiarkan berkeliaran di padang rumput dan dimakani dengan rumput alami, dimana tidak ada tambahan-tambahan hormon yang diberikan pada sapi itu, sehingga susu yang dihasilkan itu diharapkan lebih organik, lebih natural begitu. Dan diharapkan sapi peternakan dari Arla ini tidak mengalami yang namanya stres, sehingga susu yang dihasilkan benar-benar berkualitas. Nah, karena itu kenapa susu organik cenderung harganya lebih mahal. Untuk harga dan dimana belinya nanti aku taruh di deskripsi bawah ya mams gitu. Terus kalau soal rasa, kita balik lagi, karena kita berhubungan sama anak-anak biasanya sangat penting ya soal rasa. Soal rasa, kalau susu yang organik ini rasanya bener-bener plain gitu, kayak mirip Denko tapi lebih cair. Kalau Denko itu ada milky-nya gitu ya, tapi kalau ini tuh gurih,
nggak ada manis-manisnya pokoknya. Jadi untuk anak kalian yang anak kalian yang suka manis mungkin akan sangat nggak suka sama susu ini, karena susu ini cenderung gurih, mirip banget sama Denko, cuma lebih cair gitu aja gitu. Terus Mams, ini tuh aku yang kurang suka itu karena kalau sekali bikin dalam waktu kurang dari 1 jam tuh sudah harus habis. Makanya kalau buat itu ya secukupnya, yang bisa diminum anaknya langsung gitu, 20 ml di anakku ya, 20 ml itu biar dia sekali buat langsung habis gitu loh, gitu. Nggak bisa disimpan lama. Kalau udah dibikin gitu nggak bisa disimpan lama. Terus setelah dibuka ini bungkusnya harus habis sebelum 3 minggu gitu Mams. Nah kalau yang Pediasure ini Mams, dia kan kalau misal buat untuk seharian gitu 200 ml untuk seharian misal. Kalau misal nggak habis masih bisa ditaruh kulkas, tapi kalau yang organik nggak bisa, sekali minum langsung harus habis gitu. Nah untuk kandungan DHA-nya sendiri ini lebih tinggi yang Pure Grow organik, jadi DHA-nya itu 12,6 mg, sedangkan yang Pediasure ini DHA-nya itu 6,4 mg. Ini yang untuk triple sure ya Mam, kan ada yang Pediasure komplit, jadi beda lagi gitu. Nah sekian aja ya dari Mama Senja. Untuk kalian yang punya pengalaman memakai susu ini, komentar dong di bawah gimana sih untuk efek samping atau yang dirasakan sama anak kalian. Kalau untuk di pencernaan anakku keduanya sama aja, jadi nggak mencret juga nggak sembelit, jadi sama aja gitu. Cuma yang paling ketara sih dirasa memang kalau untuk Senja gitu. Nah kalau Pediasure karena terlalu manis yang buat anakku jadi kurang nafsu makan, aku nggak akan kasih ini lagi. Tapi kalau Pure Grow ini memang akan aku lanjutkan untuk kedepannya begitu. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa tinggalin like dan subscribe-nya. Jangan lupa liatin video-video Mama Senja yang lainnya ya di channel ini. Yuk